Saya punya quote nih, ada quote saya begini. Gimana? Idza ra'aita nafsaka 'alal haq, dalam bahasa Arab saya buat. Idza ra'aita nafsaka 'alal haq fas'alillah al-qabul wa thabat 'alaih. Jika kau melihat dirimu dalam kebenaran, kamu gak usah bangga merasa paling benar. Kamu gak usah bangga merasa orang yang paling soleh. Cukup kau minta sama Allah, kebaikan dan kebenaranmu diterima oleh Allah, dan Allah mantapkan kamu dalam kebenaran. Yes. Saya mempertegas ucapan Pak Wali Kota tadi. Kita gak bisa hidup sendiri, kita selalu harus bergandengan tangan dengan siapapun. Saya ingin memperkuat Pak Camat semua ini, biar jelas ini masalahnya. Nggak boleh diantara kita merasa kita bisa hidup sendiri. Begitupun pejabat, jangan remehkan rakyat. Gitu. Ente jadi lurah, kan ada rakyat. Coba rakyat yang nggak ada kebunnya kosong. Ente memiliki jangkrik di situ. Ya lo bukan ngomong kebunnya kosong, ini nggak ada orangnya kosong. Punya pejabat untuk rakyat itu pejabat. Makanya doa yang maksud itu kan kita selalu minta datangnya pemimpin, ya Allah wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Kita kepengen, ya Allah jangan kau kuasakan kepada kami pemimpin yang tidak takut sama engkau dan tidak sayang sama kami. Kan begitu tadi. Guru kita Bapak Dr. Andes Haji Zuhri Yakub Falatafadhol. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para zu'ama, bil khusus sahibul bait, sahibul majlis, Bapak Wali Kota Tangerang dan seluruh aparatur pemerintahan di Kota Tangerang, ada Pak Wakil termasuk Bapak DPRD dan seluruh pejabat yang hadir, para ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ormas yang hadir di tengah-tengah kita, seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi tanya sama Sohibul Wasilah, ini tema ngajinya apa? Kata dia bebas. Kalau bebas bingung saya. Tapi kemudian dia susul juga bebas, tapi di belakang ada tulisannya tuh, konsep akhlakul karimah dan aplikasinya dalam kehidupan. Ini kalau ngomongin akhlakul karimah kayaknya Tangerang belum berubah nih Pak. Ini zaman Wahidin itu. Iya. Tapi memang akhlakul karimah, iya, poin penting dari makna ibadah, karena inti iman dan Islam itu adanya di akhlak. Maka kemudian seolah menyimpulkan Rasulullah katakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan kalau ngomongin akhlak,
Kan saya mah disuruh ngomongnya konsep akhlak ini. Ente nerapin mah balik masing-masing aja. Penerapannya kembali pada diri kita masing-masing. Lalu ngajar ya konsep. Makanya ada yang ngajar, ada yang belajar, gitu. Ada yang ngajarin, maksudnya ngunjukin. Orang ngunjukin kan belum tentu jodoh pergi duluan, Pak. Beda dengan mursyid. Kalau mursyid itu bimbing, dia mau udah nyampe, jadi orang dibimbing di sana. Harus kelas mubalik mah, penceramah, ngunjukin. Tapi mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab ketika saya bicara begini, itu artinya saya secara tidak langsung saya harus menasehati diri saya. Pengibaratannya saya melemparkan bola ke tembok, semakin kencang lemparnya akan semakin kencang juga pantulan ke diri saya. Karena yang paling ngeri ini dari akhlak mubalik itu pelanggaran serius dari Allah sampai mendapatkan ancaman lima taquluna ma la taf'alun. Itu persoalannya. Maka Allah ancamkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Saya kembali kepada poin intinya supaya jangan terlalu lama. Jadi dalam kutipan beberapa kitab-kitab yang ada disebutkan di antara a'lal maqamat wa arfa'ud darajat fil akhlak itu ada 3. Jadi kalau ngomongin akhlak itu luas sekali. Ketika Nabi katakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, itu luas sekali cakupannya. Tapi ada 3 poin inti akhlak utama yang seseorang bisa kemudian diangkat oleh Allah pada derajat yang tinggi, siapapun yang punya ini. Bahkan al-budala, kalau orang-orang ahlu sunnah aswaja paham betul yang namanya yang sebut dengan wali-wali abdal. Dikatakan mereka itu mendapatkan posisi sebagai wali-wali abdal itu la bi kathrati siyamihim wa qiyamihim, bukan karena sebab banyaknya sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan. Mereka itu diangkat oleh Allah, diposisikan sebagai kekasihnya Allah, menjadi wali-wali abdal, itu karena 3 faktor ini. 3 saja, gak usah banyak-banyak, Pak. Memang 3 sebutannya, bukan saya singkat, bukan. Memang 3 poin ini yang mengantarkan orang sampai kepada posisi sebagai kekasihnya Allah. Semua kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi wali-walinya Allah. Ya kalau wali murid udah duluan tuh. Wali nikah juga udah ngalamin, saya juga udah ngalamin. 3 jadi wali Allah ini jadi masalahnya. Itu disebutkan tuh la bi kasrati salatihim wa la bi kasrati qiyamihim wa siyamihim. Bukan karena banyak bangun malamnya, bukan karena banyak puasanya. Ini juga kabar gembira, tapi bukan, jangan salah paham. Nanti yang nggak rajin sholat malam, nggak rajin puasa bilang, wah ini gue seneng nih. Jadi wali tanpa puasa, tanpa sholatnya asik ini. Ya kalau masalah mereka apa nggak usah ditanya. Masalah banyaknya sholatnya, bangun malamnya, puasanya, artinya yang menghantarkan posisi mereka pada posisi terhormat dan tertinggi itu bukan itunya, Pak, tapi 3 hal pokok. Yang pertama, sakhawatun nafs namanya. Sakhawatun nafs itu secara harfiah artinya kedermawanan jiwa. Memiliki jiwa yang dermawan, jiwa yang peduli, jiwa yang memiliki sifat sense of crisis, kata orang Pandeglang. Jadi agak tanggap dengan situasi, nggak bebel. Jadi memiliki respons yang baik terhadap situasi di mana dia harus berbuat baik. Jadi memiliki sakhawah namanya. Sakhawatun nafsi itu memang harus menjadi ciri setiap muslim sebenarnya. Ini berdasarkan sabda Nabi, la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi mu'minin. Tidak akan berkumpul yang namanya iman
dan bakhil di dalam hati seorang yang mengaku dirinya beriman. Jadi secara sederhana dikatakan, ketika seseorang benar-benar beriman, pasti tidak bakhil. Atau kita balik, ketika seseorang itu bakhil, berarti tidak beriman. Karena Nabi bilang tidak akan kumpul itu, nggak akan nyatu dalam hati seorang mukmin sifat imannya dengan bakhil, nggak akan bersatu. Jadi kalau orang udah benar-benar beriman, pasti kagak bakhil. Cuman masalahnya dalam hidup sehari-hari ini aplikasinya kita tes. Ada nggak orang beriman pelit? Banyak jawabannya. Jadi kalau Nabi bilang tidak akan berkumpul iman dan bakhil, ketika kita melihat kenyataannya ada orang yang mengaku beriman, bahkan udah bolak-balik Mekah, tapi hidupnya masih pelit, medit, kikir, korek, kita tidak katakan dia tidak beriman. Yang pasti imannya bermasalah. Begitu, kalau kita begitu ya kita yang kena. Siapa ada ini termasuknya ngomong. Dan jangan dibilang orang sikapnya syahih, bakhil, itu sekedar sederhana persoalan. Nah, enggak, itu berat itu dalam Islam, itu pelanggaran serius itu. Jangan menganggap bahwa yang namanya maksiat itu hanya judi. Jangan menganggap maksiat itu hanya mabok. Jangan menganggap maksiat itu hanya zina. Enggak, pelit itu maksiat. Korek. Makanya ini yang harus kita rubah nih. Lo kan kemarin kita udah diajari puasa tuh. Makna puasa kan artinya kita diajari merasakan sedikit, kalaupun tidak seluruhnya. Allah didik kita untuk sensitif dengan keadaan. Ketika kita merasakan lapar dari puasa kita, haus dari puasa kita, itu artinya Allah sentuh kesadaran sosial kita. Kita yang hanya lapar dan haus tidak lebih dari 12 jam saja, itu sudah berat. Bagaimana kalau kita melihat di keliling kita, ada orang yang menderita berkepanjangan, berkelanjutan, terus menerus setiap saat. Ia kalau lapar dia tidak tahu bakal makan jam berapa. Sementara kita lapar-laparnya kita jam 1 siang udah tahu 4 jam lagi makan. Itu artinya Allah bertegur kita, Anda yang puasa saja sudah merasakan derita lapar dan haus, maka ketika kau melihat ada orang kesusahan, tidak pantas seorang yang ngaku beriman dia membiarkan orang lain dalam kesusahannya. Itu kan didikan dari puasa sesungguhnya. Sensitivitas itu sangat dibutuhkan. Ke depan ini akan jauh lebih dibutuhkan lagi. Dengan pola dan sistem kehidupan yang berbeda dengan kita hari ini. Jangan dikatakan bahwa yang hari ini sama kehidupan kita pada tahun 2030 akan sama. Ini akan terjadi lompatan besar sistem dan pola kehidupan. Tapi ntar saya ngomong di situ kejauhan jadi terlalu dalam dan kemalaman juga jadinya. Jadi saya mau ngomongin akhlak kita itu sakhawah harusnya memiliki kedermawanan diri. Bahkan sebenarnya kalau kita dermawan itu keuntungannya ada di kita. Ada banyak keuntungan. Kata Nabi apa? Nabi itu pernah bilang, hasinu amwalakum bizzakat wadawu mardokum bis sadaqah. Bentengi hartamu dengan zakat dan obati orang-orang sakit kamu dengan banyak bersedekah. Itu artinya kalau kita suka memberi, insya Allah yang sehat makin sehat, yang sakit bisa jadi sehat. Obatnya di situ, jangan cuma terbang ke Singapura ratusan juta ente habis. Cobalah sesekali itu kasih makan, kumpulin anak yatim, orang miskin, janda jompo. Kalau janda montok gak usah dibahas, nggak dikumpulin pun ente maranin. Kumpulin janda jompo, anak-anak yatim, kumpulin, kasih mereka 1 juta, ente gak usah ngomong.
Tanpa ente ngomong, nggak usah pakai teriak, tolongnya doain supaya saya sembuh. Nggak usah ente ngomong, itu udah langsung garansinya dari Nabi. Dawu mardokum bisadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Oh, kadang-kadang sedekah mah ustad aja cuma dikasih air bening baik. Cuman dia yang ke dokter mah diminta 100 juta bayar, sama ustad mah 50.000. Kan sueknya di situ. Jadi tibang air doang sih. Ente ngelihatnya airnya hari itu, tapi itu air disembur sama kiai. Ya tapi tibang nyembur doang masih pakai jutaan. Belajarnya lama. Duduknya Riadohnya capek kiai. Besok tuh balik lagi nggak baik. Pelit. Syekh Mutawalli Sa'rawi, ini faedah selanjutnya. Di dalam kitabnya Mafatihul Arzaq itu menyebutkan di sana, jalan rizki bagi kita itu sesungguhnya banyak sekali. Tapi di dalam kitab lain, dalam literatur yang lain, sebenarnya begini nih. Jadi kita ngomongin keuntungan jadi orang dermawan. Jalan rizki manusia itu ada 18, 17 di darat, 1 di darat, 17 di langit. Gitu. Jalan rezeki manusia, ini Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, ini para pejabat semua, ini rezekinya yang dia cari di dunia itu satu jalan Pak, yang sama diperebutkan juga sama dia orang sama. Dapatnya lewat usaha yang nyata. Kalau dia pegawai jadi kantor, kalau dia pekerja jadi pabrik, kalau dia petani di sawah, gitu kira-kira. Itu di bumi semua. Masih ada 17 jalur turunnya rizki. Itu bukan di bumi dapatnya, tapi di langit. Ketika Allah bilang wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu nanti dalam kitab tafsir jelaskan itu. Jadi begini, ada 17 di antara 17. Ya, kalau saya mau sebutin 17 kan bilangan rakaat sholat. Kalau saya sebutin semua 17, ya ntar kebongkar semua ilmunya gitu. Kita datang dong ke rumah gitu. Makanya lihat kiai-kiai hidupnya santai-santai bener. Dia udah banyak jalur Pak. Pak Wali jalurnya 1 gitu. Nah kalau lewat kasab 1, Pak Camat 1 kalau lewat kasab. Tapi Bapak nggak tahu ada jalan lain Pak. Sebenarnya bukan cuma di bumi dia nyarinya, lewat jalur langit. Salah satu dari 17 jalur langit itu apa? Sedekah. Saya mau ngomong itu doang, saya nggak banyak. Sedekah. Makanya orang kalau hidupnya pengen diberikan banyak kemudahan, ketika dapat kesulitan diberikan kemudahan, pokoknya hidup dalam suasana menyenangkan, itu bahasa Quran adalah memberi. Coba cek Al-Quran surah Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, wattaqa, bertakwa, maknanya memberinya dengan ikhlas. Nanti kita tarik dengan ayat lain, wala tamnun tastakfir. Jadi kalau kita memberi jangan ngarep balasan dari orang yang kita beri, hukum kita ngarepnya sama Allah. Jadi wattaqu itu maknanya ikhlas. Kemudian wasaddaqa bil husna, dia meyakini janji Allah yang terbaik, balasannya akan terbaik akan dia terima. Maka orang yang memberi tadi itu, kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami bukakan baginya kemudahan demi kemudahan. Ini ayat nggak perlu tafsir panjang-panjang, ayatnya sharih namanya. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, orang yang bakhil wastagna, dia merasa dirinya bisa hidup sendiri, nggak butuh yang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya dengan janji Allah akan berikan balasan dari pemberiannya. Yang dia tahu kalau dia memberi duitnya kurang, kalau dia ngasih hartanya berkurang, itu yang dia tahu. Dia gak yakin Allah akan kasih bantuan, Allah akan kasih balasan, sehingga dia menjadi orang yang pelit medit itu. Maka apa kata Allah?
fasanuyassiruhu lil usra, akan kami bukakan baginya kesulitan demi kesulitan. Jadi tinggal kita rasa-rasa antar pulangnya. Kalau saya boleh tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini semua, selama ini hidup kita itu banyakan susahnya apa banyakan mudahnya? Nggak usah dijawab, rasa-rasain aja. Kalau udah ketemu jawabannya hidup saya selama ini banyakan susahnya, berarti ente kurba merubah mindsetnya. Harus pakai ayat tadi, memberi dan memberi, give and give. Jangan ada istilah give take and give, nggak berlaku tuh. Kalau take and give itu berlaku bagi orang yang sudah diberi. Kalau ente udah nerima pemberian orang, sewajarnya ente membalas kebaikan orang. Itu bagi yang diberi, Pak. Tapi bagi kita yang memberi berdasarkan ayat wala tamnun tastaksir, give and give. Nggak ada take and give, yang ada give and give. Memberi dan memberi. Sampai kapan? Tanpa batas. Sampai banyak? Tanpa batas. Faktanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu serahkan seluruh hartanya kepada baginda Rasul untuk modal perjuangan, sampai Rasul katakan, untuk anak dan istrimu kau tinggalkan apa buat mereka, sampai hartamu kau serahkan semua untuk perjuangan. Kata Abu Bakar, untuk anak dan istriku cukuplah Allah dan Rasulnya yang akan menjamin kehidupan mereka. Masya Allah. Tapi kelas kita mah nggak usah kayak Abu Bakar, dan nggak usah. Ya asal sering-sering bagi tetangga aja gitu, bagi saudara gitu. Ya saudara dulu dah, baru tetangga ngomongnya. Saudara gitu, sering bagi. Kita ini kalau punya kebaikan sama orang, ada legasi yang kita tinggalkan setelah kita hidup. Oh si fulan orang baik, saya kalau ngapa-ngapa ditolongnya sama dia, keren nggak itu? Masya Allah tuh kita kalau udah kayak begitu, gak usah repot-repot, mati pak, ngarep didoain orang tanpa diminta, orang kan doain kita. Tapi kalau kita nggak punya legasi, kita nggak punya kebaikan yang bisa ditiru, yang tidak ada yang mensimbolkan kebaikan kita, bahkan yang kelihatan jeleknya saja, mohon maaf, jangan nunggu mati ngundang orang supaya didoain. Masih hidup saja nggak jarang disumpahin mati sama tetangga. Dan hebatnya nih bakhil, Pak, dia nempel di ulama aja nih bakhil, tuh ulama tetap jelek. Sebagus-bagusnya ulama kalau bakhil tetap jelek. Sebagus-bagusnya orang ahli ibadah kalau pelit tetap bilang jelek. Sesering-seringnya orang ke Mekah, tapi kalau pelit tetap kiai jelek. Tetap tuh pelit tuh, nempel kemana aja orangnya jadi jelek. Tapi kalau pemurah, baik hati, suka memberi, itu nempelnya di penjahat aja jadi bagus tuh penjahat. Dia mah preman baik, betul nggak? Padahal dia preman, tapi orang bilang dia mah preman juga sering bagi orang. Keren nggak? Daripada kiai pelit, mampus kiai begitu. Ini bahkan ini saya ngomong begini penekanan ketakwaan sebenarnya kan, maknanya dulu itu cerminan ketakwaan nih. Sehingga saya bilang tadi bakhil itu nggak main-main, bukan kita bilang punya gua ini gua mau apain kayak hak gua, terserah gua, kan suka begitu orang kaya kalau ngomong. Itu orang kaya jalan nerakanya itu pelit itu. Kalau kita aja kalau nggak percaya tadi ayat yang tadi itu. Fasan yasiruhu lil usra, kan yang nggak percaya. Kenapa? Wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Orang kalau udah mati, bandanya nggak ada gunanya buat dia. Inna alaina lal huda wa inna lal akhirata wal huda. Kata Allah, fa andartukum naran talazza. Aku peringatkan kamu akan api neraka yang apinya menjilat-jilat.
La yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang-orang yang merugi. Siapa? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustai dan dia berpaling dari kebenaran itu. Yang berpaling, yang tidak mau menerima prinsip kebenaran. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan kami jauhkan dari neraka itu hamba-hamba yang bertakwa. Siapa yang dikatakan bertakwa di ayat ini? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang suka memberikan hartanya kepada orang lain dan orang yang selalu mensucikan dirinya. Artinya yang pelit, medit, kikir, korek terbuka. Itu neraka. Jadi kalau pengen ditutup pintu neraka, tutup dulu pelitnya sekarang. Gitu ayatnya. Satu. Udah cukup? Lanjut. Satu, ketiga. Yang kedua, nanti ngajarin tempat lain. Ini manasin aja Pak. Jadi ada buahnya, kita ibadah puasa, kita haji, ada buahnya. Tahu nggak tuh? Ketika menjelaskan makna haji mabrur, kita juga sampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu nggak ada pantasan, nggak ada balasan yang pantas buat dia kecuali seolah-olah sorga udah digenggam untuk masih haji mabrur. Yang jadi masalah standar mabrur itu apa? Nah, maka kita ketemukan ada riwayatnya disebutkan Rasulullah yang mabrur itu adalah orang-orang yang it'amut tu'am walimul karam, orang yang suka ngasih makan orang yang suka memberi kepada orang. Lagi-lagi kita bicara kesalehan kita ada pada saat kita berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ini kata orang susah, gua enak dong kalau gitu yang kaya. Gua sih bukan kagak membagi, masalahnya gua ini susah. Nah gitu kata yang susah nih. Saya ingatkan sama yang susah. Ente jangan suka ngomong begitu. Ente lama-lama mungkin susah kalau ngomongnya begitu. Ente mau sedekah jangan nunggu kaya. Maka bersedekahlah supaya Anda jadi orang kaya. Memberi. Yang memberikan nggak kudu banyak. Kalau hartanya nggak ada Pak, senyum punya nggak senyum. Nah, kan ada dalilnya. Rujukan teologisnya Nabi bilang tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu, kau nggak punya apa-apa, harta nggak punya, tenaga juga nggak mampu, pikiran mentok. Tuh ada orang punya masalah, paling tidak kita idkholus surur, memberikan motivasi, memberikan pendampingan, mendoakan dia. Orang yang datang ke rumah kita doakan dia sambil tersenyum. Masya Allah, cuman itu yang bisa kita beri, udah sedekah buat kita. Ini yang celakanya nih, orang datang ke rumah kita minta, yang punya rumah ikut minta. Nih, iya, sering kali tuh. Mama kan udah tahu kalau orang assalamualaikum tangannya udah begini, artinya kan tuh orang datang sengaja mau minta. Dia keluar dari dalam, buka pintu, jawab salam juga kadang-kadang kagak. Tamunya dia lihat dari jendela, assalamualaikum udah begini, dia keluar dari dalam ngomong, maafin ya. Tamunya minta duit, yang punya rumah minta maaf. Ini bagi siapa ini kalau begini? Maaf ini. Saya setrap di rumah tangga saya. Ini ajaran dari bapak saya. Orang kalau udah datang ke rumah kita, anggaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kirim orang itu datang ke rumah kita. Jangan dia keluar dari rumah kita tanpa kita berusaha membantu dan memberikan sedikit apa yang bisa kita beri sebatas kemampuan. Itu saya terapkan betul. Itu kadang-kadang repot banget ini. Fad, itu orang tukang minta-minta, sebenarnya mah tuh saya baca katanya di koran, saya baca tuh di medsos, rumahnya di kampung mewah-mewah, sawahnya banyak. Itu mah di sini dia belaga-belaga doang minta. Sebenarnya kayak Anda daripada kita. Kata saya, lu baginya berapa sih? 2.000. Masa dia 2.000 aja lu pengen nyelidikin orang ke kampung-kampung. Pelit amat sih. Lu udah kasih aja.
Ini ada Basnas, Basnas mana Basnas? Orang Basnas tahu betul, paham betul Pak. Itu namanya amil. Kita baca dalam kitab fikih. Ketika ada orang datang dengan menunggang onta merah, kuda belang, datang kepada amil zakat, dia menyatakan ana miskin, maka amil zakat boleh berikan harta itu kepada orang yang naik mobil mewah. Artinya orang kalau udah datang minta, gitu, itu orang susah udah gitu aja udah. Jadi bahasa saya nih sekalian mukul kita juga, supaya besok kita jangan suka datang ke rumah orang minta, itu maksud saya. Pokoknya siapa saja kalau udah datang ke rumah orang minta, itu namanya orang miskin. Termasuk minta sembako. Kenapa masyarakat begitu Pak? Kadang-kadang sama pemerintah mah sengitnya minta ampun, bila ada sembako mah daftar. Hobinya nerima bukan memberi. Ini penyakit kita. Padahal dalam Islam standar orang bertakwa itu memberi Pak, bukan menerima. Cek aja Quran. Ketika Allah menyandarkan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, Allah sebutkan tuh siapa orang bertakwa itu di ayat 3 Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan hartanya, berarti menerima pemberi. Beri. Nggak cukup di situ, buka lagi Al-Baqarah 177. Ketika Allah katakan orang yang disebut dengan albir, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum, itu dari 5 poin penjelasan standar orang bertakwa. Ya. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina fir riqab. Udah bergeser tuh di ayat ini. Tadi di Al-Baqarah ayat 3 memberi itu urutan nomor 3. Beriman kepada Allah, taat ibadah, bersedekah. Al-Baqarah 177 beriman kepada Allah, bersedekah nomor 2, sholat dan zakat nomor 3. Ali Imran 133 134. Ketika ayatnya kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa yang menjaga surga? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka memberi, ngasih. Udah kepanjangan. Dah. 1, 2. Akhlak yang mulia itu salamatus sadar. Nih, hati yang bening, jiwa yang lapang. Lapang, dia punya dada, suka memaafkan, suka memberikan kebaikan. Para ulama tuh Ibnul Arabi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Syekh As-Sulami menyebutkan itu makna salamatus sadar. Kalau bahasa Indonesia paling gampang tuh, di hatinya itu enggak ada bersemayam nilai-nilai atau sifat-sifat yang buruk. Itu namanya salamatus sadar. Kan ada orang Pak, hatinya ngeruwet aja ada. Coba nanti buka di rumah di Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan karakter manusia yang terbaik di muka bumi ini, umat Nabi Muhammad, yaitu muhajirin di ayat 8, ansor di ayat 9, di ayat 10-nya walladzina ja'u min ba'dihim. Itu kita semuanya, generasi yang datang sesudah generasi muhajir dan ansor. Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Orang yang di hatinya nggak ada ghil, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada marah, sehingga memandang sesuatu itu dengan optimis. Sebab orang kalau kacamatanya hitam, itu alam yang terang juga gelap. Gitu.
Tapi kalau kacamatanya bening, itu jelas masalah yang gelap yang mana yang gitu. Tapi kacamata hitam semuanya jelek gitu. Makanya di sini hanya hati. Nih hidup kita juga suka terganggu dengan hati kita, Pak. Masalahnya kita ini udah berhak jadi orang bahagia dalam kondisi hidup kita kayak apapun. Jangankan para pejabat ini, ya, yang mereka punya uang, mereka punya kehormatan, dimuliakan. Kita rakyat jelata sudah berhak bahagia asal mampu menata hati sebenarnya. Cuman masalahnya kita ini suka kagak idep menata hati. Orang susah bahagia kalau punya 3 nih. Ini salah satunya nih dalam pergaulan kita sekarang yang populer. 3 aja nih, kita beresin hati kita buang nih 3 ini, insya Allah damai hidup kita. Pertama, jangan suka sibuk sama nasib orang. Ini kan suka sibuk aja sama nasib orang, padahal Allah udah bilang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami udah jatah. Ini Pak Zarudin jadi wali kota, udah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Pak Mariono jadi wakil, udah ada bagiannya. Ini kepala DPR jadi bagiannya. Semua saya didata jadi mubalik, udah ada bagiannya. Jangan pakai sibuk ngeliat nasib orang. Ya Ustadz sama Ustadz kadang-kadang sibuk juga. Dia kan kayaknya ngajinya kagak seberapa itu, tapi romannya kok laku banget ya. Malah nggak beres itu. Betul. Namanya ngatur nasib ente Allah, gitu aja udah. Jadi jangan sibuk sama nasib orang. Yang kedua, jangan suka sibuk sama dosa orang. Romannya kayak nggak punya dosa. Kalau ngomongin orang tandes. Kalau ngomongin kayak orang paling suci, udah kayak wali tingkat 7. Iya. Masya Allah. Jalur gue itu ya. Harusnya kan kita kalau mau ngomongin orang malu. Ini dalam perspektif tasawuf, ketika kita melihat ada kelakuan orang yang nggak baik, kelakuan orang itu salah menurut kita, itu artinya Allah sedang tunjukkan sama kita sesuatu yang nggak baik. Paling tidak Allah udah warning kita, kau jangan lakukan perbuatan itu. Kan kau nggak suka perbuatan itu, jangan kau lakukan. Itu kalau kita belum pernah ngerjain itu. Tapi kalau kita udah pernah ngerjain yang kayak dia kerjain, kata Allah apa? Bagus apa jelek tuh? Jelek, lu juga jelek. Gitu maksudnya. Maka lu beresin diri lu. Iya. Gitu. Aduh. Ngaca, makanya al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Saya punya quote nih, ada quote saya begini. Gimana? Idza ra'aita nafsaka 'alal haq, dalam bahasa Arab saya buat. Idza ra'aita nafsaka 'alal haq, fas'alillah al-qabul wa thabat 'alaih. Jika kau melihat dirimu dalam kebenaran, kamu gak usah bangga merasa paling benar. Kamu gak usah bangga merasa orang yang paling soleh. Cukup kau minta sama Allah, kebaikan dan kebenaranmu diterima oleh Allah, dan Allah mantapkan kamu dalam kebenaran. Tetapi wa idza ra'aita ghairaka 'alal batil, ketika kau melihat orang lain dalam kesalahan, orang lain menurut pandangan kita dia keliru, dia salah, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah al-maghfirah, mintakan ampunan bagi orang itu, ya, wal hidayata lahu, mintakanlah petunjuk Allah untuk dia agar dia mendapatkan kebenaran. Keren nggak begitu? Keren ngomongnya Pak. Ngelakoninnya yang rada ribet. Ini hati mesti ditata. Ayatnya udah begitu, walatan alfi qulubina ghillan. Kalau masih ada ghil, kita belum bisa nyampe pada ayat 10 surah Al-Hasyr itu. Apalagi nanti bersanding dengan para sahabat. Masya Allah, orang yang punya makom mulia, muhajirin dan ansor. Kita bisa.
Kan doa kita wa alhiqna bis-sholihin itu bisa. Tapi syaratnya buang dulu gil. Hati yang bengkok aja bengkok. Rumahnya ribet aja ribet. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, rahmatul ummah. Memiliki jiwa yang penyayang. Dan ini Pak, ini menjadi standar pokok bagi orang Islam. Kenapa? Karena Nabi yang menyampaikan ajaran kepada kita ini itu disebut langsung oleh Allah sebagai Nabi yang Raufur Rahim. Nabi yang amat santun dan amat sayang kepada umatnya. Dan ajaran yang Nabi bawa ini namanya Islam. Karakter Islam itu adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran yang kita terima, Nabi yang membawa ajaran mengajak kita berada di jalan Allah dan tunduk menyembah Allah, patuh kepada Allah, dan Allah menghadirkan dirinya, mengintrodusir sifatnya kepada kita. Dan di antara asma Allah yang paling populer dan paling akrab dengan kita semua, hatta yang gak pernah tahu Asmaul Husna, dia pasti akrab dengan nama Allah yang disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan Allah yang pengasih dan jadi artinya seorang mukmin yang bertuhankan Allah yang pengasih dan penyayang, bernabi dengan nabi yang penyayang, berperadaban dengan peradaban Islam yang penyayang, lalu kita berperilaku sebagai orang yang selalu benci dan marah, mengembangkan adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian, apakah masih layak kira-kira kita ini mengaku sebagai umatnya Nabi? Jadi harus dihiasi dengan semangat cinta kasih, rahmah itu. Nah, ini rahmah ini semakin hari semakin memudar dari kehidupan kita. Dalam pergaulan anak sekolah kita sering mendengar ada yang namanya bully membuli, Pak. Itu nggak terjadi kalau orang punya rasa kasih sayang. Orang tua, wali murid, sama guru, weh, sampai lapor melapor. Itu nggak akan terjadi kalau ada kasih sayang. Sampai di rumah tangga, apa yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada seorang istri yang sampai babak belur, ditampol sama lakinya, ditampol lain, digejit lain, dimaki-maki lain, zohiron wa batinan. Wih, masya Allah, itu nggak terjadi kalau ada rasa kasih. Buktinya waktu pacaran dibelai-belai, kok sekarang ditoyor. Kemarin bilang aku tidak bisa hidup tanpa kamu, kok sekarang bilang gua nggak mau hidup sama kamu. Nah, hilang ini. Ada laki-laki yang babak belur, sakit hati babak belur, dipukul, diomelin sama bininya, suek itu mah Pak. Apes namanya. Wah, maaf ini mah ada nggak kira-kira? Nah, itu maksud suek itu. Ya Allah. Padahal amalan kita itu Pak, habis sholat subuh apa yang kita baca? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham. Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Nggak ada kelas tuh selama dia umat Nabi Muhammad. Dia ahlul kiblah, ya, ahlul kiblah. Kata Nabi, wa yaqbalu kiblatana wa ya'kulu dhabihatana fa huwa minna. Nuhibbuhum wa la nukaffiruhum. Itu kan dasar karena ada kasih sayang. Kalau ada sedikit perbedaan, tidak harus merusak kasih sayang. Ada prinsipnya, nattafiqu fi mattafaqna wa nahtadiru fi makhtalafna. Kita bisa bersepakat jalan bersama untuk perkara yang kita sepakati, tapi kita bisa saling memaklumi ketika kita menghadapi perkara yang tidak bisa kita sepakati. Keren kan begitu, Pak? Ini ngomong doang kadang-kadang. Ini beda dikit aja juga udah bukan grup gua, masalahnya di situ. Romannya nggak boleh beda dikit udah musuh. Kan kacau nih hidup begini.
tapi ngakunya mau umat Nabi Muhammad, bangga bener. Kalau berbeda tuh biasa, jangan kaget. Saya sering kasih ilustrasi begini. Ini saya nih begini-begini, ini bisa lahir ke dunia, ini gara-gara bapak saya teman hidupnya perempuan. Iya kan? Pak Wali, Pak Wakil, Pak Ketua Dewan bisa lahir ke dunia, ini gara-gara teman ibunya, teman hidup ibunya itu laki-laki. Artinya apa? Kita lahir ke dunia dari dua entitas yang berbeda, laki dan perempuan. Jadi begitu kita hidup melihat perbedaan, tidak harus heboh, harusnya santai saja. Ini yang lucunya, ada kelompok yang aku paling bener, romanya udah megang kunci sorga, pokoknya kagak aku rumah dia, suruh minum ke neraka semua. Gimana? Padahal masalah itu nggak bisa dinafikan, pasti ada perbedaan penafsiran. Sementara ukhuwah itu perintahnya qat'i dalam Al-Quran. Masa masalah far'i, furu' dikedepankan lalu mengorbankan dan merusak prinsip yang disebut utama itu, yang qat'i, itu nggak realistis. Itu masalahnya. Biasa aja. Kemarin saya ngasih penggambaran di kalangan teman-teman NU. Ini kan kadang-kadang kita saking kolotnya sama sapi ini, begitu sembahyang kita pakai kunut, sebelah kita kagak kunut, romannya kita bilang bukan guru gua. Padahal orang NU ngakui 4 imam mazhab, lo yang kagak kunut kan Hanafi. Masih ahli sunnah enggak? Ahli sunnah. Cuman rasanya karena kita hidup di lingkungan sapi ini yang belangkotan kunut, jadi ketika ada yang kunut dia bilang ini mah bukan grup kita. Grup sono yang kebangetan ketat pakai teks, yang kata Nabi kalau kaki mau apa namanya mengisbal, jadi nggak boleh menjulurkan celana pakaian di bawah mata kaki, dia harus di atas mata kaki. Ini yang benar. Kalau yang sampai isbal itu berarti kagak benar, bukan grup kita. Dia timbang begituan doang. Itu kira-kira begitu. Itu, nah inilah kadang-kala kita tidak dewasa, minim kita literasi, minim juga wawasan, sehingga kemudian yang kita rusak adalah konstruksi bangunan utama Islam kita, yaitu kehilangan apa? Kehilangan kasih. Saya mau singkat. Kenapa Islam sangat menekankan yang namanya kasih sayang? Sampai jargon ukhuwah kita pun dengan sebutan khusus namanya silaturahim, hubungan yang didasarkan atas dasar kasih sayang. Karena fakta nggak bisa dibantahkan, semua orang butuh orang lain. Saya mempertegas ucapan Pak Wali Kota tadi. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita selalu harus bergandengan tangan dengan siapapun. Saya ingin memperkuat Pak Camat semua ini, jadi jelas ini masalahnya. Nggak boleh di antara kita merasa kita bisa hidup sendiri. Ini laki-laki betapapun gagahnya, nggak boleh belagu dia. Karena yang bikin enak hidup kita no dia yang di belakangnya. Hidup lebih berwarna. Kalau kita gitu turu-turu begini ya, empat lama-lama. Bikin hidup itu berwarna di belakangnya. Gitu kan? Kita hidup itu begitu, nggak bisa kita pungkiri. Laki-laki butuh perempuan, begitu pun artinya perempuan butuh. Maka bisa dijaga tuh kasih sayang itu. Jangan kebencian jadi tebar. Gitu. Itu dari entitas laki perempuan. Nih orang kota Tangerang. Disebutnya megapolitan atau masih metropolitan Tangerang? Metropolitan. Orang Tangerang masih makan nasi, masih butuh sayur. Tapi orang Tangerang jujur, ente menanam padi di mana? Tanah di aspal semua. Ente kerja sehari-hari cuma menghasilkan uang. Yang pegawai, yang pekerja cuma menghasilkan uang. Hidup kita nggak bisa dengan uang. Kita butuh beras, kita butuh sayuran, kita butuh ikan. Itu artinya orang kota betapapun dia lebih berpengalaman dan berperadaban, dia berhutang budi dengan orang-orang tinggal di kampung dan di desa. Maka terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara yang di kampung yang punya beras dan punya sayuran, karena kenyataannya dia juga nggak bisa hidup hanya dengan beras dan sayuran. Bininya butuh yang namanya skincare,
Anaknya mau sekolah harus beli sepatu, maka beras sayuran dan ikannya dijual. Kita yang punya uang butuh beras sayuran, terjadi imbal balik. Kan ya hidup kita. Orang kaya sama orang miskin. Yang kaya-kaya, Anda jangan sombong merasa Anda bisa hidup tanpa orang miskin. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda boleh punya uang, seolah uang berkuasa hari ini. Tapi kita tidak bisa Pak hidup tanpa tangan orang-orang miskin. Pak Wali bikin rumah segede apapun, orang kaya bikin rumah semewah apapun. Emang yang ngaduk semen siapa kemarin? Hah? Nggak mungkin orang kaya disuruh ngaduk semen, nggak mungkin. Betul? Maka jangan kembangkan permusuhan dan kebencian, karena kita memang butuh orang lain. Maka yang kaya nggak boleh sombong sama orang miskin. Sebaliknya yang miskin yang kau sewot sama orang kaya. Mana samanya. Nah, pejabat sama rakyat pun harus bersinergi dengan ikatan kasih sayang. Kita rakyat butuh pejabat. Kita mau jual tanah. Sekarang nggak pakai camat lagi ya Pak, pakai AP. Masih di tangan. Tapi di Jakarta enggak. Paling tidak kita mau PM1. Kita ke kelurahan, membuat KTP, kita butuh lurah, betul? Segala macam kita butuh. Kita butuh pejabat. Maka nggak boleh kita berlaku sewenang-wenang, membangun kebencian dan permusuhan. Nabi nggak ngajarin itu. Nabi itu yukrimu ahlal syaraf. Nabi itu orang yang selalu memuliakan orang yang punya kedudukan. Lihat ketika Nabi mengirim surat kepada penguasa Romawi. Lihat suratnya Nabi. Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Herakla Malikir Rum. Ini surat dari Muhammad Rasulullah dikirim untuk Heraklius, penguasa Romawi. Disebut rajanya. Diakui. Begitu Nabi kita. Ketika Futuh Mekah, Nabi ingin menaklukkan Mekah. Penguasa dan pemimpin tertinggi satu Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang ketakutan dan dia menjaga harga dirinya. Nabi tahu persis apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi membuat pengumuman, siapapun yang masuk ke Masjidil Haram aman, dan siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Dihargai Pak ketokohannya Abu Sufyan, padahal musuh saat itu. Jadi nggak benar kalau kita membangun kebencian dengan siapapun, termasuk rakyat. Nggak boleh membangun kebencian, apalagi merusak trust masyarakat yang bisa mengundang chaos. Harus menjaga sama-sama ketertiban ini. Begitupun pejabat, jangan remehkan rakyat. Gitu. Ente jadi lurah, kan ada rakyat. Coba rakyat yang nggak ada kebunnya kosong. Ente memiliki jangkrik di situ. Ya lo bukan ngomong kebunnya kosong. Oh ini nggak ada orangnya kosong. Punya pejabat untuk rakyat itu pejabat. Makanya doa yang maksud itu kan kita selalu minta datangnya pemimpin, ya Allah wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Kita kepengen, ya Allah jangan kau kuasakan kepada kami pemimpin yang tidak takut sama engkau dan tidak sayang sama kami. Kan begitu tadi. Sampai yang namanya orang sakit sama orang sehat saling butuh. Yang zahir yang nampak hanya orang sakit butuh dokter. Padahal siapa bisa bantah kalau dokter butuh orang sakit? Dokter itu bisa beli mobil gara-gara orang sakit. Hah? Dokter itu bisa bangun rumah gara-gara orang sakit. Bayangin kalau dokter tengah malam doa, doanya minta ditambah rezeki, coba. Yang doa dokter itu kalau diijabah itu bisa makin banyak yang sakit itu. Gitu. Makanya saya kadang-kadang dapat berita dokter sewenang-wenang mengabaikan orang sakit seolah nggak ada masalah, padahal kita udah pot-potan, orang udah histeris kayak begitu, dicuekin aja gara-gara belum ada duitnya. Hello besti, nggak bisa begini. Itu salah menghargai.
Sampai-sampai yang namanya orang hidup sama orang mati masih punya relasi aktif. Orang mati gak bisa mandi, mesti dimandiin. Orang mati gak bisa bungkus sendiri, kudu dibungkusin. Orang mati gak bisa jalan ke kuburan, mesti digotongin. Orang mati gak bisa gali kubur, mesti digaliin. Udah digali gak bisa masuk, mesti dimasukin. Itu dari mulai yang mandiin, yang bungkus, yang gotong, yang gali, yang nguburin. Saya pastikan itu semuanya orang hidup. Benar? Betul? Artinya orang mati butuh orang. Makanya kita bilang orang tua kita itu tuh jangan macam-macam, jangan brengsek. Kalau biar mati juga pasti ngotong orang lain, kan gitu. Nah, kita mesti ingat itu. Tapi kenyataannya kan yang butuh bukan cuma itu, Pak. Ternyata ada banyak orang hidup butuh orang mati. Di antaranya tukang gali kubur. Dia semakin banyak yang mati, semakin bagus. Yang kedua, tukang kain kapan. Coba tukang kain kapan bayangin dagang di pasar seminggu kagak ada yang mati, awet semua. Bayangin dong. Ustaz juga alhamdulillah. Kalau ada orang mati mah selain majlis taklim rutin, kalau ada yang mati 3 hari. Ini baru 3 hari dan ada yang berkat. Hari keempat ada lagi tetangga sebelah mati lagi, menyambung. Membaca realitas ini akan menjadi rasional, masuk akal ketika Nabi kita katakan kepada kita, la tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala tajassasu, wala tahassasu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling dengki, jangan saling marahan, jangan saling menjauh, jangan saling ngorek-ngorek salah orang, jangan suka ngamat-ngamati persoalan orang. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Begitu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.